Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, kita bersua kembali. Kita akan melanjutkan yaitu tema 6, energi dan perubahannya, subtema 4, penghematan energi. Adapun pembelajaran 1 dan 2. Informasi bacaan tentang hemat energi, membuat kincir angin, keliling dan luas, perilaku hemat energi. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentu kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo membaca. Menghemat penggunaan listrik. Ini terdapat pada buku tema 6, halaman 152 sampai 153. Di dalam membaca ini ada beberapa rangkuman yang bisa kita tuliskan. Mari kita mulai. Yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi. Ini sesuai dengan bacaan ya, teks pada buku tema 6. Yang pertama adalah jendela dan lubang anginnya banyak. Rumah Dayu memiliki pepohonan yang sangat subur dan rindang. Manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi, yaitu biaya tagihan listrik bulanan kita menjadi ringan, menjaga lingkungan alam agar tetap bersahabat, menghemat penggunaan bahan bakar fosil. Kegiatan menghemat energi, yaitu karena dengan menanam pohon, maka suhu di sekitarnya menjadi lebih sejuk sehingga tidak perlu lagi menggunakan AC, kipas angin, sehingga akan menghemat energi listrik. Di dalam penghematan energi listrik itu banyak sekali cara menghematnya ya. Nanti kita simak pada kegiatan berikut. Ayo berdiskusi. Beberapa cara menghemat energi listrik. Menggunakan alat-alat listrik yang hemat energi. Seperti kalau kita gerah di dalam rumah, tidak perlu menyalakan AC, cukup menggunakan kipas manual ya. Kemudian membuka jendela pada siang hari dan tidak menyalakan lampu pada siang hari. Karena apa? Matahari cahayanya langsung masuk ke celah-celah jendela ya, atau angin-angin rumah. Menyalakan peralatan hanya saat digunakan saja, yaitu atau mengurangi waktu pemakaian. Jadi apa yang kita inginkan, ya itulah yang kita manfaatkan atau kita gunakan. Jika tidak perlu, ya sudah dimatikan saja. Mengganti lampu pijat dengan lampu neon. Apalagi sekarang sudah menggunakan lampu LED. Nah ini wattnya kecil tapi pijarnya sangat terang ya, cahayanya sangat terang. Menanam pohon di sekitar rumah supaya sejuk, sehingga kita tidak perlu menggunakan penyejuk ruangan. Jadi di sekitar keliling rumah kita
perlu ada tanaman, karena tanaman ini banyak mengeluarkan oksigen. Jadi udara di sekitar menjadi segar dan sejuk. Ayo berkreasi. Alat dan bahan yang disiapkan, kira-kira apa? Alat dan bahan yang disiapkan, kira-kira ini akan membuat apa? Ya, alat yang digunakan. Pertama, puspin, gunting, penggaris. Nah, jadi Edo sudah menyiapkan 3 alatnya. Kemudian Benny kira-kira menyiapkan apa? Bahan yang digunakan, yaitu lem uhu, kemudian sedotan, kertas lipat, kemudian kain panel atau karton. Ya. Kira-kira 2 anak ini akan membuat apa? Ya, ini nih. Langkah-langkah membuat kincir angin. Ternyata Benny dan Edo ingin membuat kincir angin. Langkah-langkahnya yang pertama, baliklah kertas lipat origami, buatlah garis miring atau diagonal pada kertas lipat tersebut. Beri tanda titik pada jarak 6 cm seperti ini. Nah, ini caranya. Garis diagonal. Guntinglah ujung kertas mengikuti garis miring atau diagonal sampai tanda titik, yaitu 6 cm. Tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. Nah. Tusuklah sedotan pada bagian tengah dengan puspin sehingga menjadi batang kincir angin. Tentunya sedotannya ini yang agak kaku, ya. Ini. Tempelkan kain flanel atau karton berbentuk lingkaran agar ujung puspin tertutup. Nah, sekarang Benny, kincir angin buatanku sudah selesai, tetapi kertasku lebih besar daripada milik Edo. Ini kertas Benny. Kemudian Edo sudah membawa hasil kreasinya, yaitu sebuah kincir angin. Tetapi kincir angin buatanku sudah selesai, tetapi kertasku lebih kecil daripada milik Benny. Kertas Edo. Oke, bagaimana anak-anak? Kalian bisa mengerti cara membuatnya? Nah, supaya lebih jelas, kalian bisa membaca lagi di buku tema 6 atau memutar lagi video ini. Ya, kita lanjut. Perhatikan cara menentukan luas dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Di sini menggunakan satuan persegi. Nah, ini adalah bangun datar persegi panjang yang berbentuk kotak. Apa yang pertama kita lakukan? Ya, kita tentukan lebarnya dulu dan panjang.
panjang itu lebih dari lebar, lebar kurang dari panjang. Itu yang dinamakan panjang dan dinamakan lebar. Yang pertama kita lakukan adalah mengukur lebarnya dulu. Ya, 1 satuan persegi, ya. Kemudian 2, 3, 4. Berarti lebarnya ada 4 satuan persegi. Kemudian panjangnya berapa? Nah, kita juga hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi panjangnya 6 satuan persegi. Sehingga panjang itu tadi berapa? 6 satuan persegi. Kemudian lebar 4 satuan persegi. Sehingga luasnya yaitu 6 dikali 4 satuan persegi sama dengan 24 satuan persegi. Ini untuk menentukan luas dari bangun datar yang tidak menggunakan satuan baku, tapi menggunakan alat ukur tidak baku, yaitu menggunakan satuan persegi. Oke. Ini bisa diukur dengan menggunakan alat lain. Mungkin dengan pensil atau dengan korek api, ya, korek api yang dari kayu itu supaya lebih paham kita lanjutkan ya. Kita akan melanjutkan yaitu cara menentukan keliling dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Kita siapkan bangunnya, yaitu tetap menggunakan bangun persegi panjang. Kita lihat dulu lebar, panjang, lebar, panjang. Jadi untuk menghitung keliling sebuah bangun datar persegi panjang itu menghitung bagian luarnya, lebar, panjang, lebar, panjang, sehingga kita bisa tentukan lebar dan panjang bangun tersebut. Ini kita menggunakan alat ukur tidak bagus dengan korek api. Nah, sekarang kita hitung lebarnya dulu. 1, 2, 3. Jadi korek api lebarnya persegi panjang, maksudnya persegi panjang ini lebarnya 3 korek api atau 3 batang korek api. Kemudian panjangnya berapa? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Panjangnya 5 batang korek api. 2 kali 5 batang korek api. Kenapa kok 2? Karena panjangnya ada 2, ya, samping kanan dan samping kiri. Jadi panjangnya ini 2 kali 5 batang korek api. Kemudian lebarnya juga sama, yaitu 2 kali berapa? Iya, 3 batang korek api. Atas dan bawah, ya, lebar atas dan lebar bawah itu berarti kan ada 2. Jadi 2 dikali 3 batang korek api. Jadi untuk mengetahui atau menentukan kelilingnya yaitu 2 dikali 5
ditambah 2 dikali 3. 2 kali 5 sama dengan 10 ditambah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 10 ditambah 6 sama dengan 16 batang korek api. Jadi kelilingnya itu 16 batang korek api. Panjangnya, kelilingnya bukan panjangnya ya. Jadi keliling dari bangun persegi panjang. Jadi kelilingnya adalah 16 batang korek api. Itu kalau menggunakan batang korek api. Ya. Lain halnya dengan menggunakan alat tidak baku yang lainnya, ya. Oke. Nah, ini perhatikan. Kita akan mencari keliling bangun yang ada di samping. Pertama-tama, kita mencari panjang, yaitu panjangnya 2 kali 6 satuan persegi. Kemudian, lebar 2 kali 5 satuan persegi. Ini untuk keliling ya. Sehingga 2 kali 6 satuan persegi ditambah 2 kali 5 satuan persegi sama dengan 2 kali 6 12 satuan persegi ditambah 2 kali 5 10 satuan persegi. 12 satuan persegi ditambah 10 satuan persegi sama dengan 22 satuan persegi. Ini cara untuk keliling bangun di samping. Sekarang kita perhatikan bangun yang kedua. Apa yang dicari? Luas, menentukan luas bangun di samping. Sama, yaitu kita cari panjangnya dulu. Panjangnya yaitu 5 satuan persegi. Kemudian lebar 4 satuan persegi. Kalau untuk mencari luas, maka 5 satuan persegi dikali 4 satuan persegi. 5 dikali 4 sama dengan 20 satuan persegi. Ini untuk menentukan luas. Sekarang bangun yang ketiga. Mencari atau menentukan kelilingnya, yaitu 2 kali 9 satuan persegi ditambah 2 kali 9 satuan persegi. Jadi sehingga membentuk bangun persegi ini. Ya. Yang tadi persegi panjang. 2 kali 9 satuan persegi sama dengan 18 satuan persegi ditambah 18 satuan persegi sama dengan 36 satuan persegi. Ya, kita cukup menghitungnya seperti ini. Karena yang tadi untuk mengetahui panjang, karena ini kita sudah tahu, maka langsung kerjanya seperti contoh. Oke, berikutnya yaitu menentukan luas. Luasnya yaitu 9 satuan persegi dikali 5 satuan persegi. Jadi panjangnya 9, lebarnya 5. Sama dengan 45 satuan persegi. Itu untuk menghitung atau menentukan luas. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian paham dengan penjelasan saya? Nah, supaya kalian lebih paham lagi,
kalian harus banyak latihan ya. Kalian bisa membuka buku tema 6 khususnya pada subtema 4. Di sana banyak latihannya. Nah, supaya lebih jelas lagi, kalian bisa menyaksikan video ini kembali ya. Oke. Ayo mengamati. Kira-kira mengamati apa ya? Katanya, ya, hemat adalah sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Jadi kita mengamati tentang menghemat. Perilaku pemborosan. Ya. Ada perilaku pemborosan. Kita mengamati perilaku pemborosan itu apa saja. Bermain-mainan menggunakan energi listrik. Kemudian menyalakan TV namun tidak ditonton karena asik bermain. Menyalakan lampu belajar dan lampu ruangan, jadi semuanya dinyalakan. Membiarkan keran air terus mengalir padahal tidak digunakan. Kemudian menyalakan kipas angin namun tidak dimanfaatkan. Menyalakan radio namun tidak didengarkan. Ini adalah perilaku pemborosan. Berarti bertentangan dengan sila kelima. Nah, untuk itu ada tandingannya, yaitu saran perbaikan. Nah, saran perbaikannya yaitu berupa sebaiknya menyalakan lampu ruangan saja. Itu yang dibutuhkan ya. Kalau tidak dibutuhkan ya dimatikan. Sebaiknya kipas angin dimatikan saja saat tidak digunakan. Sebaiknya radio dimatikan saat tidak digunakan. Sebaiknya keran dimatikan saat tidak digunakan. Sebaiknya bermain tidak menggunakan energi listrik. Dan saat sedang bermain, sebaiknya TV dimatikan. Nah, sekarang kita jodohkan ya. Perilaku pemborosan dan saran perbaikannya yang mana? Nah, sekarang yang bermain-mainan menggunakan energi listrik. Ini saran perbaikannya adalah iya, sebaiknya bermain tidak menggunakan listrik. Menyalakan TV saat sedang bermain sebaiknya ya. Menyalakan lampu belajar dan lampu ruangan sebaiknya menyalakan lampu ruangan saja. Jadi hanya satu ruangan. Membiarkan keran air, ini pemborosannya. Sarannya yang mana kira-kira? Iya, sebaiknya keran dimatikan. Kemudian menyalakan kipas angin namun tidak dimanfaatkan. Sarannya yang baik adalah iya, sebaiknya kipas angin dimatikan saja saat tidak digunakan. Dan menyalakan radio namun tidak didengarkan, saran baiknya adalah sebaiknya radio dimatikan saat tidak digunakan. Nah, ini adalah perilaku pemborosan dan saran perbaikan untuk menghemat energi, khususnya yaitu energi listrik. Ayo bercerita. Nah, apa ya yang kira-kira dipikirkan oleh Edo? Iya, yang dipikirkan oleh Edo yaitu Edo pernah melakukan TV menyala, keran air menyala, kemudian lampu dua-duanya menyala, kipas angin, TV dan radio
juga menyala. Jadi semuanya dinyalakan, tapi malah Edo tidur di sofa. Nah, kira-kira ini menghemat atau pemborosan? Ya, pemborosan banget ya. Ya, penggunaan energi listrik. Cerita berdasarkan gambar dengan menggunakan kata-kata berikut. Hemat energi, pemborosan, lingkungan, kewajiban, listrik, energi alternatif. Ini kata ya, kata-kata dalam membuat cerita nantinya. Disimak ya. Nah, begitu. Seperti ini bentuk ceritanya. Sebagai anggota masyarakat yang baik, seharusnya Edo menghemat listrik. Nah, ini kata hemat. Listrik dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air yang merupakan salah satu energi alternatif. Edo bermain game di telepon genggamnya. Dia bermain di ruang tengah yang sudah terang oleh lampu. Namun, Edo juga menyalakan lampu belajarnya. Edo pun menyalakan TV, radio, kipas angin, serta membiarkan keran air tetap mengalir. Nah, tindakan yang dilakukan Edo tidak mencerminkan sikap hemat, yaitu hemat energi. Jadi tidak mencerminkan sikap hemat energi. Edo melakukan tindakan yang namanya pemborosan. Seharusnya dia menghemat energi listrik. Apabila hemat energi listrik, berarti Edo telah ikut menjaga kelestarian lingkungan. Hemat energi listrik merupakan kewajiban kita semua. Nah, ini adalah cerita dari gambar ya, dengan kata-kata yang sudah ditentukan itu tadi. Oke, kita lanjutkan. Kita harus selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa selalu menerapkan pola hidup sehat, jaga kesehatan, tapi tentunya anak-anak harus lebih semangat. Meskipun kalian harus belajar di rumah, tetap berprestasi. Untuk itu, kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.